Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal SLP ya. Kali ini kita nggak pakai yang USDT, kita pakai yang BITR karena salah satu teman-teman request katanya bahas pakai BITR aja biar lebih gampang untuk SLP-nya. Oke, kita akan bahas saat ini SLP ada di kisaran Rp58 di time frame satu hari ya. Ini aku pakai chart dari Binance. Kalau kita lihat di level saat ini sebenarnya SLP lagi ketahan di support teman-teman. Setelah hari ini SLP mengalami drop ya 8%, nggak main-main teman-teman. Ini adalah penurunan yang sangat dalam sih menurut aku pribadi untuk SLP. Jadi kedepannya gimana SLP bakalan turun lebih dalam lagi. Sorry to say, ini mungkin nggak mengenakan buat teman-teman dengar, cuman ini harus saya sampaikan supaya teman-teman jangan terlalu berharap kalau SLP bakal naik jangka pendek. Dan juga kalau teman-teman udah terlanjur sangkut, please jangan top up, jangan beli eh ataupun ya jangan beli dulu untuk saat ini karena memang pergerakannya masih cenderung turun ya. Mengingat juga nanti 16 atau 15 Juni akan ada pengumuman dari The Fed tentang kenaikan suku bunga. Jadi takutnya nanti saat itu dolar naik, market kripto bisa kebanting lagi teman-teman. Terus gimana nih jangka pendek? Kalau jangka pendek, aku sendiri melihat adanya potensi dari SLP bisa bertahan di level saat ini, mungkin bisa naik sedikit sampai ke level 68. Ya semoga aja dikasih nafas dulu sebelum akhirnya mengalami drop yang lebih signifikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi ya, kalau SLP naik jangka pendek itu jangan seneng dulu karena kita mungkin masih dihantui sama kemungkinan terjadinya drop yang lebih dalam. Cuma kalau menurut aku pribadi sekarang udah sangat memprihatinkan. Untuk SLP aku sendiri udah berulang kali ya info, kita juga sudah berulang kali untuk analisa koin ini di beberapa kesempatan. Aku selalu himbau ke teman-teman untuk hati-hati kalau masuk SLP. Ini adalah koin pump and dump. Dalam jangka panjang pergerakannya selalu mengalami penurunan teman-teman. Cuma kalau jangka pendek ya dia ada momen-momen di mana ngepump. Untuk SLP itu kegunaannya hanya di game Axie Infinity. Jadi di luar itu dia nggak punya kegunaan yang spesifik. Otomatis yang memperdagangkan koin ini adalah para penggemar game dari Axie Infinity dan juga teman-teman yang FOMO yang ketika SLP ngepump teman-teman beli itu ya itu yang menjebak ya. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk investasi jangka panjang di SLP, aku nggak terlalu percaya kalau harganya bakalan naik jangka panjang. Cuman dalam beberapa waktu kemarin kan SLP sempat untuk mengumumkan kalau mereka lagi burning dan juga ada beberapa prosedur yang diubah sehingga untuk produksi ataupun jumlah SLP yang beredar itu akan dikurangi. Itu berakibat pada melemahnya penurunan yang terjadi pada SLP. Ingat ya, melemah. Belum bisa mendongkrak harga SLP naik karena burn dan juga pengurangan supply tersebut. Jadi kalau untuk jangka panjang seperti apa, menurut aku masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Jadi kalau saat ini level SLP ada di level 59 rupiah, ini masih berpotensi untuk mengalami penurunan lagi teman-teman. Dan kita nggak tahu pasti supportnya di mana, karena untuk SLP sendiri dia sudah berada di level terbawah saat ini, all time low-nya. Dan dia akan selalu membuat all time baru berikutnya. Nah, untuk beberapa potensi yang mungkin bisa dicapai SLP kalau dia drop, itu ada di kisaran 33 rupiah. Kemudian juga ada di sini teman-teman. Ini udah level 0,3 ya. Di level 0,3 rupiah. Jadi ya dalam banget sih penurunan yang bisa terjadi pada SLP dan sepertinya perlu untuk redenominasi ataupun di burn untuk kedepannya supaya supply ataupun koin ini masih tetap bisa untuk diperdagangkan. Cuma kalau untuk saat ini gimana? Menurut aku masih berpotensi untuk mengalami penurunan meskipun jangka pendek nanti dia naik sedikit. Ya, itulah yang akan terjadi, teman-teman. Kalau di pump, apakah ada kemungkinan? Biasanya aku pakai indikator MACD untuk melihat hal tersebut.
Kalau di sini sih kelihatan MACD-nya akan ada potensi dead cross, teman-teman. Jadi hati-hati ketika dead cross terjadi, harga SLP udah pasti akan ke pressure turun. Jadi seperti yang aku bilang, ada level kemungkinan dia capai 34 rupiah untuk kedepannya. Itu aja paling kalau dari time frame 1 hari. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, di sini seperti apa. Jadi SLP benar-benar ketahan ya di level saat ini. Semoga ini bisa dikasih naik dulu sampai di Fibo 78 ini atau di level 68 rupiah. Dan dari RSI sendiri sudah menunjukkan level jenuh jual. Mungkin jangka pendek ada potensi untuk naik dulu. Kalau dari MACD ini histogramnya udah mulai ada merah muda, kemudian kita masih menunggu kapan terjadi golden cross untuk MACD-nya. Kalau dari 1 jam ini untuk jangka pendek, 1 jam untuk MACD di sini udah mulai ada tanda, sorry ini kok susah ya. Nah, ini untuk MACD dia udah golden cross lagi, teman-teman. Sepertinya akan benar-benar naik jangka pendek. Ya, semoga aja dikasih naik dulu ya. Jadi potensinya bisa sampai ke 68 atau kalau nggak sampai level segitu, di sini juga ada area resistance, teman-teman, di 61 rupiah. Terus untuk untuk level berikutnya ya dia harus bisa untuk bertahan di support kuat di sekitaran 57 saat ini, dan bila memang masih bisa bertahan ya kemungkinan masih bisa untuk naik jangka pendek. Cuman itu karena hari ini tuh tanggal 12 Juni, 13, 14, 15 atau 16, sekitar 3 sampai 4 hari lagi akan ada pengumuman tapering dari The Fed. Itu hati-hati, bisa aja market kena bantingan lagi. So kalau teman-teman punya dana, mending jangan serok koin apa-apa dulu. Atau kalau misalkan memang ada tanda-tanda dump, ya kalau kalau pendapat aku pribadi bisa ambil kayak BTC down atau ETH down. Ya koin-koin ETF down, pokoknya teman-teman bisa untuk koleksi koin-koin itu ketika market secara keseluruhan itu lagi dalam fase koreksi. Dan aku sendiri juga udah pernah bahas ya tentang ETF koin di channel YouTube. Itu teman-teman bisa tonton, mungkin bisa menambah referensi kalian ketika teman-teman itu menghadapi market yang crash seperti sekarang ini. Jadi di sini aku sudah bahas tentang redenominasi untuk ETF. Di sini juga koin ETF kita sudah bahas. Jadi ada 3 video yang bisa teman-teman tonton. Di sini tinggal cari aja dengan um, kunci ya, kata kunci ETF coin Andre Greystone. Kemudian akan muncul beberapa video seperti ini. Oke, kita nggak akan bahas videonya, dan sementara itu aja sih untuk SLP. Kalau teman-teman sangkut gimana? Ya, gimana ya? Ya, karena ini merupakan koin downtrend, aku sendiri nggak expect kalau ini koin bisa untuk long term investing. Kita berharap harganya naik. Aku pesimis buat itu, teman-teman. Jadi silakan untuk ambil keputusan sendiri, kalian maunya gimana. Dan sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman mau untuk update lagi untuk SLP, bisa tulis saja di kolom komentar nanti. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing tentang informasi-informasi yang bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.